adalah tips and trick yang mungkin aku bisa berikan beberapa summary ya, kayak finding scholarship opportunities. Kalau berdasarkan pengalamanku, again ini karena tidak textbook, jadi tidak ada dituang dalam satu buku gitu ya. Kalau kita belajar matematika kan ada ya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Ini enggak. Jadi balik lagi ke persiapan, ada kesempatannya, dan juga mungkin di situ ada elemen lucky gitu ya. Jadi ini salah satu yang aku coba bisa rangkum gitu. Di mana sih ketemu si beasiswa ini? For sure itu banyak banget sekarang informasinya, sebanyak itu. Sekarang tuh bener-bener sampai saking banyaknya, kadang tuh kayak kita bentar dulu, ini gue harus kemana ya gitu, kayak gitu, kayak apa namanya, kayak kita harus kayak ini harus di list satu-satu sih, karena saking banyaknya. Pertama di government, Australia tuh always on tiap tahun. Eropa itu always on tiap tahun, bahkan udah kebagi ke kayak UK-nya, Skandinavia itu pun per negaranya, di Eropa Barat, di Eropa Tengah, gitu, kayak di Italia itu kayak banyak banget, terus kayak Jerman, Belanda tuh banyak banget. Jadi bahkan mereka kayak punya sendiri-sendiri per masing-masing negara. Korea, Jepang, apa namanya, Singapura ya udah ini, Malaysia itu juga ada temanku keterima di Malaysia juga. Jadi kayak sebanyak itu, bahkan Indonesia sendiri aja masing-masing universitas juga ngasih gitu. Ya itu juga kita jangan luput ya di Indonesia sendiri, karena ngomongin beasiswa ini nggak cuman untuk ke luar negeri saja ya teman-teman. Teman-teman tuh di Indonesia tuh sebanyak itu juga gitu. Jadi government itu nomor 1. Kedua adalah university. Well, ini nggak urut, tapi ada beberapa listnya itu di pemerintahan, ada di universitas websitenya langsung, di scholarship search engine. Jadi ada beberapa negara yang dia buat satu website, kayak contoh misalnya waktu aku study in Sweden, dia bikin itu. Nah, sebagai si search engine-nya untuk find out di dalam Swedia itu, Skandinavia itu tuh ada apa aja gitu. Kemudian embassy dan konsulat. Kemudian professional association dan organisasi, ini bisa jadi kayak bentuknya dana hibah tadi informasinya, company, sama sosial media. Jadi kalau sosial media kan aksesnya banyak banget sekarang ya, kayak Instagram, TikTok, LinkedIn. Tapi untuk cari-cari scholarship ini biasanya paling banyak itu kalau tidak di Instagram atau di LinkedIn. Facebook. Oh iya, satu Facebook. Maaf karena saya nggak punya akun Meta ya, jadi itu hampir benar satu lagi Meta. Iya benar itu juga tuh salah satunya. Jadi benar-benar harus dilihat. Jadi ini banyak banget. Jadi benar-benar teman-teman harus list down sih, kayak untuk find out-nya mau di mana. Kemudian filter. Kenapa ini penting? Setelah udah tahu, aku mau lanjut scholarship karena motivasi tadi ya di awal aku mention kayak mau apa gitu. Terus di filter. Kamu tuh previously itu punya fokus area atau major apa yang kemudian secara potensi itu bisa juga nantinya untuk dilanjutkan gitu. Karena memang ada beberapa terms and condition dan atau regulasi yang memang nggak bisa cross gitu. Nggak bisa yang tadinya mungkin seorang anak manajemen pengen S2-nya belajar teknik dan sebaliknya itu bisa jadi nggak bisa. Tapi kalau konteksnya MBA itu bisa. Cuman ada beberapa master, magister business administration itu biasanya untuk para profesional, dan kalau konteksnya adalah beasiswa itu biasanya either bayar sendiri atau nominalnya kecil sekali yang akan diselesaikan. Iya benar. Jadi memang tapi sekarang pun tuh udah ada tuh, udah lumayan. Betul biasanya ada kayak gitu. Jadi memang ada beberapa eligibility, makanya kan kenapa harus filtering based on eligibility gitu kan. Majornya, akademik syllabus jangan lupa. Jadi peradministrasian itu penting memang, walaupun ya mungkin administrasi itu terlihat kompleks tapi itu penting, dokumentasi, transkrip nilai, ijazah dan yang lain gitu. Sama cari silabusnya dan lokasinya. Tentukan juga lokasi di mana, karena lokasi menentukan prestasi. Oh enggak ya, itu tempat duduk menentukan prestasi. Kira-kira berapa lama sih persiapannya itu? My experience itu kayak I almost spend like 6 months. 6 months. It's quite long. Is it quite long or quite fast? Depends. Mungkin at that time tuh karena membangun hubungan membangun hubungan yang baik untuk kayak di bagian, karena nanti kita 62
6 bulan. 6 bulan itu mungkin kayak persiapannya kali, tapi research-nya kayaknya harus. Oh, research-nya 1 tahun sebelumnya. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Dari Tapi kayak betul. Lagi kerja di samping. Iya, karena tadi dengan Nawa itu niatnya adalah nggak mau tahu, pokoknya kalau orang lain bisa, gua enggak, gua harus di kondisi yang tadi. Itu bener-bener ya selalu riset itu tiap weekend tuh selalu datang ke expo. Kalau di bulan kapan, ke Scholarship Expo di bulan kapan, terus kayak SKSD sama orang tuh udah kayak alhamdulillah kayak waktu itu masih energinya banyak ya. Benar. Jadi bener-bener ya udah. Tapi yang location ini ya, Rin. Iya. Betul, lokasi menentukan prestasi itu. Karena kalau kita nanya ya buat teman-teman, negara favorit untuk tujuan beasiswa. Nah, ya kan biasanya apa coba? US, UK, Australia. Biasanya itu kan top 3-nya kan gitu kan. Tapi sebenarnya ini yang gue pernah dapetin info. Jadi ketika kita riset, carilah negara-negara yang terkesan kurang diminati karena chance untuk dapetnya besar. Kalau gue ada change, IPM-nya malah kayak Libra. Iya. Benar. Tapi ini dua-duanya benar, nggak ada salah, nggak ada yang benar. Ada yang mungkin seperti itu, makanya kenapa kayak orang-orang juga bertanya kayak, kan dulu kan nggak familiar ya Swedia ya, mau ke Swedia kayak negara anta-beranta sebelah mana gitu, tahu aja enggak gitu kan, ada di peta sebelah mana gitu, ada 9 juta populasi gitu kan, 9 juta sih bener-bener kayak Jakarta aja 10 juta bro. Iya, 14 juta pagi siang, 9 juta malam ya. Itu kayak gitu. Jadi kayak itu benar juga, tapi yang dari Adit itu juga benar gitu. Jadi ada orang-orang yang memang dia udah tahu, nggak mau tahu pokoknya UK gitu. Udah sampai dia udah nentuin di sebelah mananya. Mungkin dia ada mengidolakan seseorang atau satu profil gitu, atau satu negara atau kayak apa gitu, kayak nggak mau tahu pokoknya ke UK gitu. Nggak mau tahu pokoknya ke Aussie gitu. Gitu. Iya, benar. Bahkan ada yang gratis mereka. Saking area tersebut tidak ada tidak terlihat seksi untuk di orang-orang scholarship ambil sekolah di sana. Itu pernah ada. Finland itu pernah kasih sampai dengan tahun 2000, aku lupa. Pokoknya sebelum tahunku, aku dapat 2015. Jadi di 2013, 2012 gitu ada dulu yang senior for free. Jadi cuman berbekal bayar gitu, habis itu kayak dapat. Akhirnya pas udah mulai punya nama, konsulatnya juga gerilya di Indonesia gitu. Akhirnya starting di 2015 atau 2014 itu dia udah nggak ngasih. Tapi dia ngasihnya itu tuition fee full gitu. Lainnya tuh tadinya bener-bener dibiayain semua gitu. Tapi akhirnya kayak continually, maksudnya itu karena memang lokasi tersebut tuh sangat dingin. Bahkan dalam kondisi summer aja itu derajatnya 20-an. 20 gitu, nggak pernah di atas 20 gitu. Kebayang kalau lagi winter ya, minusnya wow, itu kayak minus 45 tuh bisa kayak gitu. Jadi orang tuh kalau dulu bahasa di sana itu adalah kayak winter blues. Gelap sepanjang hari, kayak pergi malam pulang malam, karena kondisinya seperti itu. Jadi winter blues, dan itu karena mental. Makanya itu yang tidak membuat lokasi tersebut seksi. Tapi kayak sekarang karena akhirnya mereka juga branding, mereka gerilya juga. Oh, the first happiest in the world loh. Negara the happiest in the world gitu kan. Jadi akhirnya mereka, nah tadi nggak tahu, makanya mereka akhirnya komunikasinya tadi gitu, kayak kelas-kelas bahasa Inggris diperbanyak segala macam gitu. Jadi udah engage. Ini ngomongin lokasi ya teman-teman. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah deadline. Again ya, ketika ada opportunity harus pastikan preparation-nya itu sedemikian rupa sih. Itu udah kayak mungkin kayak males banget nih ngomong ngurusin adminnya, ngurusin paperwork-nya, but this is the start gitu lah untuk jadi evidence. Kalau nggak, orang nggak ada yang tahu kalau ternyata kita tuh sebernilai itu gitu, valuable itu gitu. Jadi pastikan regulasinya di fulfill, deadlines-nya, important dates terutama jangan sampai, karena buat mereka ya udah kayak lewat sehari ya udah lewat, nggak bisa lagi, nggak bisa kayak bisa nggak gue submit besok deh gitu ya, atau jam segini, nggak bisa, itu udah kayak close gitu. Gitu. Jadi ada yang punya requirement-nya IELTS berapa, TOEFL berapa, GMAT dan GRE ini specifically buat yang bisnis, itu biasanya di Jerman dan atau Belanda itu pakai itu.
Di Aussie juga ada beberapa. Waktu itu aku sempat kayak apply Master of Finance, sempat dapat, tapi kemudian dia require juga salah satunya si GMAT juga buat untuk memvalidasi dari sisi mereka. Tapi lately itu kayak udah ada yang jadi mandatory, ada yang enggak. Jadi pintar-pintar teman-teman untuk kayak ngelihat si regulasi atau requirement, bukan regulasi. Transkrip nilai. Kemudian ini juga ini dua yang penting sebenarnya, recommendation letter dan atau essay. Recommendation letter dan essay. Karena buat yang profesional itu tuh recommendation letter itu tuh cukup punya elemen penentu karena believe it or not mereka ngevalidasi, mereka ngemail. Ini rekomendasi letter itu dari siapa? Kalau lah dia fresh grade, maka kemudian dari dosen penguji, dosen pembimbing university. Tapi kalau yang dia udah pernah punya pengalaman profesional dari atasannya gitu. Ini mereka juga akan ngevalidate. Kalau waktu di aku experience-nya itu di email si dosennya gitu untuk memvalidasi emang legit nih orang memang pernah bersekolah di sana gitu dan essay kayak gitu. Jadi ini ada beberapa 3 kategori penting untuk finding the scholarship. Lalu kemudian, nah ini mungkin tips and trick ya. Gimana nih supaya saya terlihat gitu kan, how to stand out gitu ya, kayak gue dapet panggung, dapet center of attention gitu. Ini nggak ada dari kanan ke kiri, atas ke bawah, jadi kayak semuanya per poin. Poin awal itu adalah reading instruction. Ini yang aku kuning-kuning ini adalah keywords. Jadi pastikan baca instruksinya dengan benar, jangan pernah terlewat yang namanya poin yang harus di submit dan tanggal. Itu tanggal penting banget karena mereka tuh strict itu. Kalau ya udah jam, biasanya kalau dulu di Eropa CET, Central European Time Zone ya, itu kalau udah jamnya segitu ya udah segitu, nggak bisa diperpanjang, udah bener-bener close. Jadi pastikan itu. Kemudian tailoring application-nya ke spesifik scholarship kriteria. Jadi misalnya si scholarship ini itu punya requirement itu contohnya adalah untuk kasih submit GMAT misalnya, ya kita harus submit. Atau kan nilainya bottomnya berapa? Betul, nilai bottom berapa. Dia biasanya akan melihat contoh misalnya transkrip nilai, submit transkrip nilai. Terus kalau dulu tuh dia minta kayak untuk disubmit transkrip untuk mereka ngitung apakah memang ada background yang linear antara apa yang aku ambil dulu versus dengan apa yang mau di-apply. Oh ya, enak dong ya. Ya, itu juga betul. Akhirnya mereka kayak, aku juga nanya ke mereka, ini soalnya beda ya, kita SKS. Nah, mereka itu ECTS atau apa gitu ininya. Kredit. Jadi itu juga harus iya, jadi harus itu dikonversikan gitu. Betul, jadi kredit. Terus pada saat bikin esai, pastikan itu highlight. Kita punya kekuatan dan achievement apa. Ini sebenarnya nggak cuma nulis esai ya sebenarnya. Kayak mungkin teman-teman ada yang nantinya mau berproses untuk apply buat kerja atau CV dan segala macam. Pastikan tuh kayak kita punya achievement itu terdeliver melalui si 1 atau 2 tulisan statement gitu. Kayak pernah achieve apa. Contoh misalnya fulfill 100% conversion dari registrasi event A di event apa misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar dikasih tahu gitu, gue punya pencapaian loh gitu. Misalnya semasa kuliah atau semasa di professional works gitu. Sama ini nggak kalah pentingnya adalah cari recommender yang memang benar-benar kita bisa build the good connection juga. Dia bisa kasih kita positive comments lah gitu. Itu penting tuh untuk yang mau apply bisnis tuh itu cukup ini ya, cukup direkomendasikan gitu. Kayak gitu. Selanjutnya adalah, nah ini aku ngomongin tadi terkait dengan esai. Ya. Jadi gimana sih buat storytelling yang efektif gitu? Again, tidak ada benar dan salah. Beberapa aku mention karena takutnya nanti ada yang ada yang ngelihat ini sebagai satu textbook, enggak. Ini adalah based on experience juga dan aku coba mengkomunikasikan dan mensadur dengan sepak mungkin gitu ya supaya paham. Pertama motivation letter. Tadi aku udah mention essay, apapun lah sebutannya, essay, motivation letter. Fokus di konteks goals.
challenges yang dihadapin, dan apa yang mau di-solve dari yang akan di-apply ini, si scholarship-nya, dan juga motivasi apa sih sebenarnya yang jadi why-nya gitu. Nah, ada satu matrix yang bisa digunakan buat nge-build si essay atau motivation letter, namanya itu SMART matrix. Jadi pada saat kita mau build si motivation letter ini, itu yang pasti pertama harus goals-nya itu harus bisa diukur. Harus spesifik. Definisi diukurnya kita masuk ke measurable itu adalah bisa di-quantify. Kalau ngomongin durasi berapa tahun, clear. Lu mau berapa tahun? Iya, di yang akan datang kapan? Gitu. Tahun berapa tahun gitu. Nggak usah nyebut tahunnya, misalnya let's say 3 tahun lagi. 2 tahun, 5 tahun, clear. Jadi nggak ngambang gitu. Terus kemudian achievable, itu bukan cukup. Itu kalau di breakdown dari si 3 tahun itu, ada poin-poin untuk per masing-masing activity yang harus dilakukan. Itu kita yang akan nge-decide, itu achievable apa tidak. Bisa nggak sih diraih gitu. Baru kemudian relevan. Oh iya, ini relevan nih sama apa scholarship yang mau diambil versus apa yang mau dicapai. Ini relevan sama si konteks yang tujuan akhir yang mau dicapai, sama waktu tadi time bound harus clear mau berapa tahun, karena kalau cuman kayak in the future-nya kapan gitu, kayak gitu. Nah, sama yang satu lagi adalah di essay sendiri pun itu tuh punya struktur untuk teknik storytellingnya. Jadi nggak perlu untuk berlembar-lembar nulis essay, nggak perlu untuk banyak-banyak nulis essay, cukup kalau aku sebutnya paragraf ya, tapi paragraf sini apakah nanti jadi would be good kalau itu bisa dikonversikan jadi 1 lembar A4 untuk bisa di-develop, karena one pager sebutannya. Jadi mungkin orang akan lebih mudah untuk kayak ngebaca, nge-screening instead of kayak berlembar-lembar gitu. Mungkin itu akan exhaustive karena kan aplikan banyak banget ya. Dia nggak mungkin akan bacain kalau satu aplikan tuh 3 lembar sendiri, kayak dia udah capek banget tuh gitu. Jadi paragraf pertama harus ngasih tahu why pursue the degree, kemudian paragraf kedua yang ngasih tahu achievement, paragraf ketiganya itu mengkoneksikan achievement sama goals-nya, dan paragraf terakhir itu closing statement gitu. Mungkin kalau bisa sebelum sampai ke video nih, Rin. Ya. Karena menarik juga nih, kan itu kan switching. Ya. Nah, waktu itu gue itu juga dapet dari si mentor yang gue ke komunitas itu, karena itu pentingnya find a mentor ya. That's why ya mentor Gotox ya. Jadi bener-bener salah satu keberuntungan buat gue kali ya. Gue dapet mentor yang bisa bener-bener membersamai proses, terutama untuk bikin esai. Bahkan dia itu waktu itu gue minta untuk review, dan gue pun in return itu kayak pada saat, jadi ada 3 orang teman itu apply scholarship, 2 ke Korea, 1 ke Cina. Itu 3-3 gue juga bantu review. Karena juga dia mau ngelihat kayak lu udah ada experience, bantuin gue dong untuk kayak review gitu. Dan itu tuh penting juga ya untuk kayak dapat itulah orang dari komunitas. Jadi pada saat gue thankfully gue ada orang yang mentorin buat untuk ngasih nih kayak what's the ideation, kayak di struktur itu. Bahkan dia ngasih tahu nih paragraf 1 itu buatnya kayak gini, paragraf 2 itu tuh tampilkan yang ini nih, achievement segala macam, paragraf 3 ini udah dan dia yang juga menyarankan untuk kayak api kan banyak banget ya, lu bikin one pager gitu, nggak perlu berlembar-lembar gitu. Jadi benar-benar concise, padat, lengkap, komprehensif gitu. Jadi pada saat itu ini kayak banyak banget temen-temen temui di YouTube, itu bener-bener sebanyak itu ya informasi-informasi YouTube-nya. Ini gue mencuplik kayak salah satu, dia itu ada di ini kalau nggak salah di Harvard University, yang wanita yang ada di YouTube ini. Jadi kayak dia juga ngasih tips and trick yang kurang lebih sama gitu. Jadi itu kurang lebih adalah top 2 untuk tell your story effectively. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang aku mention juga adalah avoiding mistakes. Ada 3 poin penting. Jangan lupa tanggal deadline, jangan lupa dokumennya, jangan lupa untuk proofreading essay dan aplikasinya. Iya. Kerjaan juga sama. Iya benar. Ini kayak basic untuk di aktivitas yang memang harus diselesaikan gitu ya. Ini kayak basic avoiding common mistakes-nya ini paling basic nih ini gitu. Dan yang hopefully ini yang terakhir ya, ini harusnya konten yang terakhir itu ada ada satu lagi. Tadi aku sempat mention juga kalau ada beberapa
proses di mendapatkan beasiswa dan atau grants itu juga apply terhadap interview. Oke. Jadi pada saat interview itu pun punya teknik. Nah, ada teknik atau matrix yang digunakan dan ini sangat common di interview proses, namanya STAR. Itu artinya dia stands for situasi, task, action, dan result. Ini juga banyak banget informasi dan atau contoh-contohnya di YouTube karena aku anak YouTube, jadi kayak aku ngeliat bener-bener source of information di YouTube gitu ya. Premium apa kan? Premium. Jadi ini itu benar-benar kayak yang juga bahkan ini juga apply kalau di aktivitas interview proses gitu. Jadi si STAR ini adalah supaya menjadi panduan pada saat mengkomunikasikan apa yang akan ditanyakan, dijawab oleh si aplikan itu kemudian akan dijawab dengan terstruktur dan concise. Pakai model si STAR ini. Jadi ini nggak cuma scholarship ya? Iya, betul. Itu juga ada tambahan dari STAR ini. Nah, ini kan framework. Nah, yang paling penting itu latihan. Oh, itu juga. Betul. Jadi latihan itu sebenarnya saya tuh masih lakukan tuh Mbak Rina, masih lakukan ketika misalkan nih ada presentasi gitu ya di kerjaan, presentasinya gitu ya. Itu memang saya tetap melakukan kayak ngomong sendiri gitu kan di depan cermin. Itu kan sebenarnya teknik-teknik lama ya. Tapi sebenarnya it works gitu. Latihan gitu ya. Supaya nggak gugup. Betul. Terus yang tadi ketika interview itu jangan bikin interviewersnya itu bete dengan kita yang ngomongnya muter-muter. That's why pakai framework ini. Iya, betul. Iya, betul. Paling penting jangan sampai tahu frameworknya, tapi ketika pengaplikasian gugup nih, keringat dingin gitu kan ya. Setuju. Nah, ini jadi latihan itu penting sekali. Setuju. Cari teman yang bisa diajak untuk kasih review. Jadi benar-benar being honest aja gitu. Cari orang yang karena kadang latihan di depan cermin itu mungkin kalau buatku personally nggak terlalu works karena dia benda mati, nggak bisa kasih aku feedback gitu. Jadi cari memang teman yang walaupun mungkin yang orang yang kita rasa oh dia bisa nih bantuin gue gitu. Kita percaya enough gitu atau mungkin senior atau misalnya kalau masih di university itu kayak di dosen ada yang misalnya bisa minta diajak bantuan atau kakak senior atau segala macam. Atau di komunitas gitu ya untuk bisa being honest dong on me gitu kayak kasih aku review dong gitu gimana nih gitu. Jadi itu benar-benar kayak jadinya bentuk catatan untuk kita oke, kurangnya di sini gitu. Karena fun fact-nya adalah tidak gampang untuk kayak nulis atau bikin presentasi terus kemudian dipresentasikan. Apalagi berdiri di depan umum untuk kayak atau untuk sesuatu yang kita memang lagi inginkan banget. Bisa jadi tuh mau itu offline mau itu online blank gitu. Itu part of salah satu, nggak tahu sih berasa apa enggak, tapi kayak ada di beberapa kondisi juga kok di awal-awal tuh aku sempat blank loh kayak gitu. Atau mungkin tadi karena kita saking menggebu-gebunya pengen itu bisa jadi over. Bisa jadi kayak terlalu terlalu berlebihan jawabnya dan segala macam, nggak natural gitu. Iya, itu juga. Makanya benar-benar harus cari orang yang 3-4 orang yang berbeda, yang benar-benar kasih review. Nih gesture, terus kemudian intonasi. Kadang kan mungkin nggak tahu ya, ada orang-orang intonasi dengan tinggi gitu atau misalnya etnis tertentu kalau intonasi tinggi kayak berteriak, padahal sebenarnya enggak, ngomong biasa aja gitu. Nah ada yang kayak gitu, itu juga kayak terutama kayak gesture, apalagi kalau offline ya. Kan kelihatan ya kayak gugupnya, terus kayak kakinya, ao-aonya gitu, gugup kayak offline tuh lebih kayak kerasa gitu. Tapi online pun kalau kita memang nggak terbiasa tuh benar-benar ya. Betul. Gitu. Offline mungkin kalau online ada bisa taruh sedikit chip. Iya, sebelah ya sambil kayak ngeliatin, ngelirik-ngelirik gitu ya. Betul. Tapi latihan itu penting. Iya, karena kalau hafalan buyar. Latihan itu penting. Gitu. Sebelum ngomongin teknis kayak kalau offline tuh harus well dressed ya kan? Offline iya. Ya kan? Jangan sampai nanti datang
bau matahari gitu kan ya. Atau mungkin lebih kalau baju dia baju bunga salam kostum. Hal-hal yang gitu kadang yang tidak ada di guidance tuh. Ya, betul. Walaupun mungkin terlihat misalnya kayak ya udah ini kayak biasa aja lah, santai, misalnya pakai kaos t-shirt gitu kan. Tapi mungkin non teknis ya. Jadi bisa untuk kayak kitanya sih yang lebih kayak ini lagi ada event tertentu nih gitu. Oh ya udah pakaian yang proper gitu. As simple as kayak kemeja berkerah, udah that's it gitu. Bisa kayak gitu. Ini beberapa tips ya gitu yang bisa teman-teman. Dan again ini juga bisa banyak banget di YouTube tuh kayak landing scholarship interview gitu ya. Nextnya ini aku skip aja ya. Tadi Mbak Sandra bilang bahwa dia suatu hari itu istirahat. Iya. Terutama tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup, ya benar. Itu benar. Last but not least, ini adalah preparation meets the opportunity. Apa yang tadi aku sharing semoga bisa bermanfaat untuk bisa mempersiapkan gitu. Karena again opportunity-nya itu tiap tahun ada dan always on, itu nggak ada kalau ngomongin terkait dengan beasiswa dan atau grants. Hanya saja memang yang akan menentukan itu adalah si preparation-nya gitu.